Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Afianti Arman, arsitek, kurator, dan akan memandu acara bincang-bincang siang ini dengan tajuk latar etnis dalam sastra. Bersama kita sudah hadir 3 penulis Indonesia terdepan saat ini, yaitu Azhari Ayub, Ben Sohib, dan Clara Ang. Selamat siang, Azhari, Ben, dan Clara. Selamat siang, Mbak Vivi. Sebelum memulai diskusi, saya ingin memperkenalkan secara singkat masing-masing pembicara kita. Azhari Ayub adalah penulis dan pengelola komunitas sastra. Novelnya, Kura-Kura Berjanggut, beroleh penghargaan Pusala Sastra Katulistiwa tahun 2018. Ia mendirikan dan mengelola Museum Hak Asasi Manusia di Banda Aceh pada 2011. Ben Sohib adalah novelis, cerpenis, penulis skenario film. Karya-karyanya melukiskan daya tahan orang Betawi dalam gerusan modernitas dengan penuh ironi dan humor. Buku cerpen terbarunya adalah Kisah-Kisah Perdagangan Paling Gemilang yang diterbitkan tahun 2020. Clara Ang adalah novelis dan penulis cerita anak. Dalam beberapa karyanya, ia memusatkan perhatiannya pada soal LGBT dan etnis Tionghoa. Novelnya, Dimsum Terakhir, yang terbit tahun 2006, beroleh pengakuan di kalangan kritikus sastra. Cerita-cerita anaknya, salah satunya Gaya Rambut Pascal, mendapat beberapa kali penghargaan adikarya sebagai buku anak terbaik dari Ikatan Penerbit Indonesia. Sebagai belakang dari obrolan kita siang ini, kita tentu sepakat bahwa sastra dalam sebuah masyarakat adalah representasi dari masyarakat tersebut. Dan bicara tentang sastra Indonesia adalah bicara tentang satu masyarakat dengan keragaman yang luar biasa. Kita tahu di bentang 17.000 pulau dari timur ke barat, ada sekitar 300 kelompok etnis, 1.340 suku, dan kurang lebih ada 700 bahasa daerah yang masih hidup dan dipergunakan meskipun mungkin tidak secara aktif. Itu pun kesemuanya bukan berada dalam sebuah kondisi yang statis, terutama apabila kita bicara tentang pengaruh dari arus informasi yang bergerak terus-menerus ke wilayah-wilayah privat kita melalui berbagai macam gawai yang kita miliki. Kalau kita menengok sedikit ke dalam sejarah sastra Indonesia, kita tahu bahwa latar etnis dan konteks lokal itu merasuk jauh ke dalam karya. Seperti kita tahu juga di dalam budaya Minangkabau dengan segala adat istiadatnya, itu menjadi sumber kreativitas sastrawan-sastrawan yang banyak berasal dari Sumatera Barat, seperti Hamka dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk, kemudian Marah Rusli dengan Anak dan Kemenakan. Atau yang berlatar belakang etnis Jawa seperti Linus Suryadi dengan Pengakuan Pariem, Umar Khayyam dengan Sri Sumarah dan Bawuk, juga Dorothea Rosa dengan Blencong dan sebagainya. Atau juga yang berlatar Betawi, kaum Betawi yang terpinggirkan oleh kaum urban, misalnya yang dituliskan oleh Firman Muntako dan S.M. Ardan dalam buku kumpulan cerpen Terang Bulan di Kali. Bagaimana hal ini terwakilkan dalam lanskap sastra Indonesia dan turut membentuk sastra Indonesia hari ini? Azhari Ayub, Ben Sohib, dan Clara Ang sudah menjawab melalui karya mereka. Dan untuk menggulirkan obrolan, saya akan persilahkan dimulai nanti dari Azhari dan kemudian diikuti oleh Ben dan Clara untuk bercerita secara garis besar bagaimana latar etnis atau konteks lokal mengekspresikan dunia imajiner kalian ke dalam sastra Indonesia. Apa yang mendorong proses kreatif tersebut, motivasi apa yang ingin dicapai, kesulitan memindahkan konteks etnis atau lokal ke dalam struktur penceritaan yang pembacanya adalah awam agar tidak terjadi lost in translation dan sebagainya. Saya persilakan lebih dulu ke Azhari untuk bercerita dan sesudahnya nanti Ben dan Clara. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Saya mungkin akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama tentu saja
saya memulai ini beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar akhir tahun 90-an. Itu satu masa remaja yang agak mengerikan. Saya besar di Aceh, tumbuh di Aceh, dan momen-momen tersebut ya itu sesuatu hal yang sama sekali tidak menyenangkan. Artinya pada masa itu saya kehilangan satu masa remaja yang cukup penting ya, karena pada waktu itu Aceh mulai lagi dengan satu konflik yang cukup brutal, di mana-mana ada kekerasan, terutama di luar Banda Aceh, seperti di beberapa kabupaten di mana menjadi basis gerakan Aceh Merdeka. Jadi saya muncul di tengah-tengah kekerasan tersebut, dan masa remaja saya sangat dekat dengan hal itu. Konteks ini menjadi sangat penting karena dari sinilah saya mulai mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan Aceh. Aceh sebagai satu kesatuan etnik ya. Saya tidak mengenal Aceh melalui adat istiadatnya, kebudayaannya, keseniannya, kecuali hal-hal yang bersifat seremonial, dan itu pada waktu itu jarang sekali terlihat. Jadi saya mulai mengidentifikasi hal tersebut yang melalui peristiwa sehari-hari, di mana-mana ada kekerasan, di mana-mana ada orang hilang, di mana-mana ada orang diculik. Tidak hanya di koran, yang mungkin sudah berita-berita tentang itu sudah sangat terseleksi dengan baik, tapi di sisi lain ya melalui cerita sehari-hari, melalui gosip, melalui cerita-cerita di warung kopi. Ya waktu itu warung kopi tidak seramai sekarang karena orang jarang pergi ke warung kopi. Nah disinilah saya mula-mula punya satu kesadaran tentang etnik ya. Saya melihat Aceh, saya mengerti Aceh pada tahap itu, dan saya lihat ini adalah satu proses panjang tentang kekerasan yang terus-menerus terjadi, dan harus terus-menerus dihadapi juga, bukan dari segi kelompok perlawanan misalnya, tapi oleh masyarakat sehari-hari. Nah, disinilah saya mula-mula kemudian untuk menulis apa yang terjadi di sekitar saya. Cerita-cerita itu tentu saja saya dapat mula-mula melalui gosip, ada orang yang meninggal, ada orang yang diculik, segala macam. Nah, inilah yang membuat saya, mendorong saya pada waktu itu menulis cerita pendek. Pertanyaannya mungkin waktu itu belum bisa saya rumuskan dengan baik, kecuali belakangan saya mulai coba rumuskan, saya lihat kembali apa yang saya kerjakan. Ya kira-kira begini, ini orang ada banyak yang dibunuh, ada banyak yang diculik, ada banyak yang hilang, tanpa mereka tahu apa kesalahan mereka. Itu kira-kira. Tapi kenapa saya dibunuh, kenapa anak saya diculik, kenapa orang tua saya misalnya tidak pulang lagi ke rumah, kenapa ibu saya dijemput, kenapa paman saya mayatnya tergeletak di pinggir jalan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membuat saya sangat sangat terpukul pada waktu itu. Apakah begini memperlakukan satu masyarakat? Ya, dari sini kemudian saya belajar lebih jauh tentang apa yang disebut Aceh sebagai satu kesatuan etnik tersebut. Ya, saya mengerjakan itu kira-kira selama hampir dari tahun 1999, akhir tahun 2000, sampai kemudian ya peristiwa lain misalnya datang ke Aceh, yaitu satu tsunami besar yang mengubah semua hal yang seperti kita kenal sekarang. Kelompok bersenjata mau berdamai dengan Republik Indonesia, dan hasil akhirnya seperti yang kita lihat sekarang, sudah hampir 20 tahun tidak ada lagi konflik di Aceh. Nah, di sini saya mulai sedikit jeda. Saya pikir saya tidak akan lagi menulis cerita-cerita tentang kekerasan, karena itu tidak baik bagi perkembangan jiwa saya ya. Saya tahu saya gampang marah, saya gampang curiga, saya gampang emosi saya menjadi tidak stabil, dan itu ternyata akibat saya hidup di dalam satu masyarakat yang sangat dekat dengan kekerasan. Itu saya mengambil jeda cukup lama di tengah-tengah tsunami itu, mungkin sekitar hampir setahun 2 tahun, lalu saya memutuskan untuk menunda apa yang saya kerjakan. Pada waktu itu saya sedang mengerjakan satu novel tentang konflik Aceh, tapi novel itu tidak saya kerjakan sampai sekarang. Lalu saya mencoba melihat dari segi yang lain, dari sudut pandang yang lain, yang pada waktu itu mungkin cukup menyenangkan untuk saya kerjakan. Karena pertama-tama bagi saya mengerjakan itu harus menyenangkan. Ini berbeda sekali dengan pengalaman pada masa remaja saya.
Dan ketika saya mulai bekerja dengan sangat menyenangkan pada waktu itu, yang tema yang saya pilih adalah tentang masa lalu sebenarnya, tentang bagaimana Aceh berada di satu persimpangan apa yang kita sebut atau di pintu gerbang apa yang kita sebut sekarang sebagai jalur rempah ketika globalisasi dimulai, ketika kolonialisme lambat laun mulai masuk ke wilayah Nusantara. Ya, saya bekerja di situ, tapi masalahnya saya mendapatkan informasi ini dari pihak luar, dari buku-buku yang saya baca, karena sedikit sekali referensi yang berkenaan dengan tema ini yang datang dari para penulis di dalam negeri sendiri. Misalnya berita-berita pelaut asing tentang Sumatera, berita-berita pelaut asing tentang yang kita kenal sekarang sebagai Malaysia, berita-berita pelaut asing yang kita kenal sekarang sebagai Banten misalnya, itu ya saya baca di situ, lalu saya mulai membayangkan posisi cerita saya yang akan saya tulis. Oh, ini ada satu bandar yang terletak di pintu gerbang dan posisi itu sangat menentukan bagaimana orang-orang dari atas angin datang ke bawah angin untuk melakukan perdagangan. Ya, pada waktu itu rempah-rempah yang menjadi primadona, dan kemudian di situ dimulai apa yang kita sebut belakangan sebagai praktik kolonialisme yang panjang itu. Nah, itu kira-kira yang menghubungkan saya dengan Aceh sebagai satu kesatuan etnis. Gitu. Oke, terima kasih Ashari. Saya langsung punya beberapa pertanyaan, tapi kita simpan saja. Nanti sesudah kita dengar cerita selanjutnya dari Ben. Silakan, Ben. Terima kasih, Bi. Sebagian karya saya memang berlatar belakang kehidupan masyarakat etnis Betawi. Khususnya etnis campuran Arab Betawi. Itu memang berkisah tentang kehidupan mereka, tapi saya tidak bisa menyebut cerita-cerita itu sebagai mengungkap daya tahan mereka menghadapi gerusan modernitas. Jadi lebih tepat mungkin jika dikatakan sebagai potret apa adanya. Jadi dengan kata lain, kisah-kisah itu hanya mengabarkan bagaimana komunitas Arab Betawi itu merespons modernitas. Perkara tahan atau tidaknya yaitu menjadi isu lain. Tapi dari konflik-konflik itu, dari peristiwa yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat etnis Betawi Arab itu, kemudian yang saya pindahkan ke dalam fiksi, pada dasarnya dengan mudah orang bisa melihat atau menangkap apa yang sesungguhnya terjadi. Artinya peristiwa-peristiwa itu hanya bisa dilahirkan oleh rahim yang telah lama mengandung luka ya akibat ketertinggalan ekonomi, pendidikan, dalam banyak bidang. Yang kelak itu akhirnya mendorong organisme politik dari mulai aksi-aksi jalanan sampai politik identitas ya, berbasis agama misalnya. Bagaimana awalnya saya mulai menulis ini ya, tentu saja saya mengamati ketertinggalan dan keterpinggiran itu. Dan ya biasa setiap yang kita dengar, kita alami atau kita lihat, itu bisa kemudian mendorong kita untuk menceritakannya ulang dalam bentuk lain ya, misalnya dalam hal ini dalam bentuk sastra dan film. Tapi dalam karya itu tentu saja saya tidak membicarakan ketertinggalan dan keterpinggiran itu sebagai sebuah fakta keras ya, dalam tanda petik. Jadi ketertinggalan dan keterpinggiran itu hanya bisa diendus melalui peristiwa keseharian yang melibatkan satu atau dua tokoh yang terangkai dalam sebuah cerita. Jadi peristiwa-peristiwa itu yang kemudian menuntun kita ke gambar besar yang menjadi
landscape atau rahim yang melahirkannya. Contohnya persoalan Peci misalnya, yang dialami oleh tokoh Rosid dalam novel Da Vinci Code ya, atau film Tiga Hati bagi yang sudah nonton. Itu kan konflik antar generasi akibat ketertinggalan pendidikan. Terus misalnya ada satu cerpen saya Penjual Rumah Ustazah Nung, judulnya itu, di situ ada tokoh Dullah CS yang berkomplot untuk menjual rumah ibunya. Jadi di situ ada konflik ketertinggalan ekonomi. Terus perubahan sikap tokoh Faruk dan Ketel dalam cerpen Haji Si'ah yang tiba-tiba menjadi religius banget gitu ya. Ya itu di situ ada konflik ekonomi, pendidikan, fenomena hijrah dan intoleransi. Lalu bagaimana saya mengolah humor? Nah, khusus untuk konflik Peci yang dialami oleh tokoh Rosid dan perubahan sikap tokoh Faruk dan Ketel, itu menarik untuk dibahas karena kadang saya melihat modernitas justru hadir dalam wujud menguatnya konservatisme. Jadi seperti arwah yang masuk ke tubuh orang hidup. Dulu Peci dan misalnya perbedaan mazhab ya dalam Islam itu tidak menjadi persoalan. Ketika saya kecil saya tidak pernah mendengar ada persoalan Peci atau persoalan ketegangan antar mazhab ya. Jadi fenomena hijrah yang membuat orang bersikap menjadi agamis dan intoleran seperti yang ditunjukkan tokoh Faruk dan Ketel dalam cerpen itu kadang saya melihatnya justru bagian dari penyakit masyarakat modern. Jadi kita ingat kelompok ultra kanan Pegida misalnya di Jerman atau di Eropa, atau Proud Boys di Amerika, kelompok-kelompok fundamentalis Kristen baru ya di dunia barat dan lain-lain. Jadi dalam kasus ini ketika seseorang ingin mempertahankan itu, artinya mempertahankan nilai-nilai lama yang diajarkan oleh leluhurnya, yaitu misalnya ketika pada waktu itu tidak ada persoalan peci, dulu tidak ada persoalan jilbab misalnya. Dulu di komunitas Arab Betawi tidak ada yang memakai jilbab, nyaris tidak ada. Dan pentingnya dan cenderung sangat toleran ya waktu itu. Tapi kemudian ketika masuknya modernitas dalam tanda kutip ini, konservatisme itu, justru malah orang yang ingin melawan itu, melawan arus itu ya, melawan arus konservatisme itu, maksud saya arus menguatnya semangat atau identitas keberagamaan dari ini dan menjadi tren. Nah, itu jadi yang konservatif ini justru yang ingin mempertahankan yang dulu, yang ketika masih nggak ada persoalan peci, jilbab dan tegangan antar mazhab. Jadi semua ambiguitas dan kontradiksi yang membingungkan itu dan juga ketertinggalan dan keterpinggiran itu menjadi semacam luka yang terlalu perih ya untuk diceritakan dengan tenang dan terlampau tidak masuk akal juga untuk dikisahkan dengan berang. Jadi tidak ada jalan lain kecuali tertawa. Tertawa itu mewakili tidak masuk akalan dan perih luka itu tadi. Jadi humor menjadi sesuatu yang genuine, sesuatu yang lahir dari lubuk luka yang paling dalam. Nah, yang menarik dari latar budaya Arab Betawi dan bagaimana agar kita tidak terjebak dalam romantisisme ini,
bagi saya tradisi humor itulah yang menarik dari latar budaya Arab Betawi ya. Kemampuan untuk berhumor, menertawakan diri sendiri, dan itu tentu meniscayakan memerlukan kejujuran ya untuk mengakui fakta ketertinggalan, untuk mengurai sebab-sebab ketertinggalan, dan untuk mencoba bagaimana mengatasi, dan bagaimana untuk kita tidak secara vulgar menyerang pihak-pihak yang dianggap menjadi penyebab ketertinggalan itu, misalnya kuasa-kuasa ekonomi atau kekuatan-kekuatan kapital. Kalau kita melihat misalnya di beberapa foto di landscape di Jakarta ini, itu sangat kuat menggambarkan ya, misalnya ada satu perkampungan gitu, kumuh atau tidak kumuh lah, tapi artinya perkampungan lama gitu ya, yang seperti misalnya di Tanah Abang. Tiba-tiba di belakang kita itu raksasa beton ya, gedung-gedung bertingkat. Itu sangat dramatik sebenarnya, gambar itu, bagaimana beton-beton raksasa ini, monster-monster raksasa ini menggerus kampung-kampung itu semakin lama semakin dekat, dan itu yang akhirnya mengusir penduduk ini, mengusir dalam tanda petik ya, karena akhirnya bukan hanya diusir begitu saja, mereka menjual properti mereka karena daerah mereka menjadi sangat ekonomis, sangat mahal. Mereka lebih memilih menjual properti mereka dan membeli tanah lain atau rumah lain di daerah pinggiran. Mereka masih dengan lebih luas dan mereka masih bisa menyimpan uang lebih, tapi ya ke pinggir. Awalnya di pusat kota. Nah, ini persoalan bagaimana sebenarnya dalam cerpen para penjual rumah Ustaz itu sebenarnya ada tercermin juga itu semacam ketertinggalan ekonomi, bagaimana kelompok ini tidak mampu mempertahankan wilayah dan propertinya dalam persaingan ekonomi itu, mereka ya menjual dan pindah. Nah, ini fakta yang harus dilihat. Nah, terus persoalan dalam misalnya dalam cerpen Haji Siah juga ada tokoh Faruk Ketel tuh, mereka terjerumus dalam kubangan alkohol yang sangat parah gitu. Itu akibat mereka hanya melarikan diri dari masalah misalnya kemiskinan ya. Ya ini nggak ubahnya seperti kelompok-kelompok marginal di manapun, misalnya kelompok sebagian kulit hitam di Amerika atau orang-orang keturunan Afrika Utara, orang Arab Aljazair atau Maroko di Eropa, di Prancis misalnya. Banyak yang terjerumus dalam ya alkohol atau obat-obatan. Terus kemudian di situ juga dalam cerpen itu juga ada masalah fenomena hijrah, ketika orang terus mencari dalam krisis itu, dia menemukan pegangan baru ya di agama-agama itu, kemudian mengubah sikap dia yang tadinya biasa-biasa menjadi intoleran. Dan dalam cerpen itu juga ketika tercermin ketertinggalan itu dalam misalnya ada hierarki bahasa ketika mereka mabuk. Kalau waktu masih 1 botol 2 botol mereka ngomongnya ani ente gitu kan. Tapi ketika botol kedua mulai meningkat memakai bahasa Indonesia, saya, Anda gitu kalau ngobrol. Nah, botol ketiga ke atas berbahasa Inggris. Jadi, nah persoalan ini, persoalan hierarki bahasa dan segala macam, di situ ada menggambarkan bahwa memang ternyata faktanya bahasa anak inti itu di kelas yang level paling bawah, bahasa yang, tapi ketika
agak mabok kan keren kan, mulai terbuka, mulai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Botol ketiga udah makin keren, internasional tuh bahasa Inggris. Jadi itu fakta, ada hierarki bahasa gitu, dan menggambarkan itu, dan interteks yang seperti ini ditangkap oleh pembaca-pembaca asing atau yang bahkan tidak asing, yang tidak mengenal persoalan itu. Tadi Vivi kan tanya soal bagaimana misalnya orang yang tidak mengenal budaya kita kemudian tidak lost in translation tentang apa yang terjadi. Dalam pengalaman saya beberapa kali berdiskusi dengan pembaca asing ya, dalam beberapa diskusi di luar itu, mereka menangkap ini dan mempertanyakan ini, oh jadi begini-begini. Jadi artinya memang itu ya tergambar juga lah kalau orang bisa menangkap persoalan apa yang terjadi sebenarnya, dari rahim semacam apa cerita ini lahir. Kira-kira gitu dulu sih. Terima kasih Ben. Saya langsung terbayang dan teringat cerita-cerita Ben yang saya baca di cerpen-cerpen, dan langsung senyum-senyum sendiri karena memang ceritanya lucu sekali. Sekarang terakhir, Clara. Jagoan datang belakangan nih, Clara. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Thank you ya Afi, udah kasih kesempatan. Buat saya, yang saya akan bicarakan di dalam sesi saya kali ini, saya ingin bercerita dan berbagi tentang bagaimana seorang penulis, saya dalam hal ini, mengambil sebuah latar etnis di dalam cerita-cerita saya, dan problemnya itu ada di mana. Sejauh ini saya menemukan 3 masalah yang besar yang terus-menerus membuat saya selalu bergumul ketika saya menuliskan tentang etnis di dalam cerita-cerita saya. Penulisan tentang etnis ini tidak sesederhana itu, karena perjalanan untuk memahami etnis yang ada di dalam diri saya, yang saya alami juga, itu menjadi bagian dari yang ingin saya bicarakan. Jadi ya ini juga ada hubungannya tentang kehidupan dan tentang kehidupan saya sendiri, tentang bagaimana saya memanajemen luka yang pernah terjadi di masa lalu saya. Jadi yang pertama-tama problem paling penting adalah satu, bagaimana saya membuat jarak saya sebagai penulis ke dalam cerita. Karena jarak itu penting, terlalu dekat saya dengan penulisan, maka tulisan itu menjadi bercampur dengan diri saya sendiri. Karena itu saya tidak menginginkan hal itu. Dan jika saya jaraknya terlalu jauh dengan cerita saya, jika terjadi seperti itu, maka saya akan menulis sesuatu yang tidak dekat dengan diri saya. Pergumulan tentang jarak ketika saya menuliskan cerita itu selalu menjadi salah satu problem utama saya. Saya pengen flashback sedikit tentang bagaimana saya tumbuh di tahun 90-an, awal akhir 80-an. Saat itu orang-orang Cina di Indonesia atau etnis khususnya di Jakarta, saya tumbuh besar di Jakarta, mengalami pembungkaman yang sangat dahsyat di zaman Orde Baru. Saya tumbuh di kampung di Kemayoran, itu pusatnya Jakarta pada zaman itu, dekat dengan segala-galanya. Tapi saya tumbuh di kampung di mana tetangga saya belum memiliki listrik. Dan saat itu saya satu-satunya keluarga yang minoritas, yang Cina, yang Tionghoa. Sementara kiri saya itu bahkan masjid ya, dan banyak sekali tetangga saya yang kami panggil dengan sebutan Pak Haji. Ya.
saat itu saya sering sekali mendapat perlakuan bullying dari teman-teman di sekolah. Saya pergi ke sekolah Katolik, di mana di sana murid-muridnya mayoritas beragama Katolik tentu saja, tetapi yang beretnis seperti saya hanya sangat sedikit, boleh dibilang hanya sekitar di bawah 5 orang. Dan saya sering sekali dapat serangan bertubi-tubi dari mereka yang bukan satu etnis dengan saya. Serangan seperti panggilan kata-kata yang tidak baik, sampai ejekan-ejekan yang seharusnya pada saat itu saya berusia 7 tahun, harusnya guru menyadari hal ini, tapi pada saat itu tidak ada interfere dari orang-orang dewasa pada saat itu. Dan saya tumbuh dengan perasaan yang bingung pada saat itu, apalagi ibu saya memiliki mekanisme denying, berarti dalam arti wajahnya tidak berpenampilan seperti Cina pada umumnya. Dia kebetulan tampil dengan sedikit lebih bermata besar, dengan berkulit lebih gelap gitu, sehingga dia kemana-mana menyelamatkan diri sendirinya dengan mengatakan bahwa dia bukan Cina. Dan kalau mereka melihat saya dengan penampilan yang berbeda sekali dengan ibu saya membela diri dan mengatakan ya saya menikah dengan suami yang Cina dan anak saya mirip sekali dengan Cina. Itulah pertama-tama pergolakan saya terhadap hubungan saya dengan ibu dan hubungan saya dengan identitas diri saya. Dan itu kemudian menjadi luka masa lalu saya yang kemudian saya kelola dengan baik sampai kemudian saya berhasil memisahkan saya sebagai si korban dengan saya sebagai bukan korban lagi ketika saya sudah kuliah. Kebetulan saya juga kuliah di luar Indonesia, sehingga pengalaman masa lalu itu bisa saya zoom out dan saya lihat dari atas, melihat diri saya dari secara objektif dari atas, dan pertempuran antara apa yang sudah terjadi dengan diri saya, yaitu subjektivitas dengan objektivitas, saya berhasil keluar dari diri saya dan melihat luka itu dari luar, itu selalu bertempur di dalam diri saya. Sehingga ketika saya menuliskan dan memiliki keinginan untuk menulis tentang etnis, itu menjadi perang besar dalam diri saya. Pertanyaan yang utama adalah seberapa dekat jarak yang saya harus jarak saya antara saya sebagai si penulis dengan si tokoh di dalam cerita ini, seberapa jauh jarak saya sebagai penulis dengan seluruh cerita ini. Itu selalu menjadi kendala bagi saya. Semua cerpen saya yang memiliki latar etnis Cina, Tionghoa, dan juga satu novel saya yang penuh tentang full blown tentang keluarga Chinese itu, dalam proses penulisannya saya selalu bertempur dengan itu. Seberapa jauh jarak saya? Apakah saya harus dekat sekali dengan si tokoh, ataukah saya harus menarik diri saya sehingga saya bisa keluar dari si tokoh? Ini adalah sebuah pergumulan yang terus-menerus sampai sekarang, sampai detik ini, ketika saya juga menuliskan cerita-cerita anak yang berlatar belakang etnis Cina. Problem kedua saya ketika menuliskan cerita yang berlatar belakang etnis adalah selain jarak, adalah pertanyaan-pertanyaan tentang identitas. Dari sejak saya kecil sampai saya remaja, pergumulan tentang identitas itu tidak terlalu nyata, hanya berisi pertanyaan-pertanyaan. Siapa saya? Bagaimana saya bisa berada di negara ini? Bagaimana saya bisa berkontribusi? Dan kenapa hubungan saya dengan ibu saya seperti ini? Dalam arti hubungan ibu sama saya dalam psikologis baik ya, tapi begitu menyentuh isu identitas saya selalu mempertanyakan hal itu terus. Kenapa ibu saya menolak menyebut dirinya sebagai Tionghoa? Kenapa dia seperti bunglon gitu, bersembunyi di balik fisiknya, dan kemudian bahkan mendinai anaknya sendiri sebagai bagian dari darah dia, gitu ya. Identitas itu kemudian menjadi sebuah pertanyaan penting di dalam diri saya, bahkan ketika saya sudah keluar dari Indonesia dan saya bertemu dengan banyak sekali dengan
kaum Tionghoa Peranakan yang berada di luar negeri juga, baik orang Indonesia dan baik juga orang dari bangsa-bangsa lain ya. Dari situ saya berusaha connect justru dengan root saya, dengan akar saya, mempertanyakan lagi identitas saya itu seperti di mana, dan saya berusaha menciptakan sebuah perdamaian di dalam diri saya dan mengelola identitas itu. Dan ketika saya menuliskan cerita dengan latar belakang etnis itu, saya kembali mempertanyakan identitas saya kembali mempertanyakan identitas tokoh yang saya tulis, saya kembali mempertanyakan identitas karakter-karakter yang saya bangun di dalam cerita saya. Seperti apa identitas mereka, seperti apa pergumulan mereka. Karena Tionghoa Indonesia, Chinese Indonesian itu tidak lahir pop up begitu saja dan kemudian paham tentang diri mereka di sebuah kultur Indonesia yang seperti ini, di mana kami adalah minoritas dan di mana minoritas mendapatkan pembungkaman terus dan serangan bertubi-tubi dan pemojokan yang luar biasa. Pemahaman tentang identitas diri setiap individual Chinese Indonesia udah pasti akan menjadi kacau, akan berbelit-belit, akan mengalami proses yang luar biasa berat gitu ya. Jadi ketika saya mau menuliskan cerita yang mempunyai identitas, memiliki latar belakang etnis, kembali saya bertanya, identitas seperti apa? Apakah saya harus menuliskan bagaimana aktor saya bagaimana tokoh cerita saya bereaksi seperti itu? Karena identitas dia sebagai seorang Tionghoa di dalam cerita itu pasti memiliki latar belakang yang panjang dan jauh juga gitu ya. Dia tidak akan mungkin seorang tokoh dalam cerita saya bereaksi terhadap sebuah peristiwa atau berbicara terhadap sebuah peristiwa hanya karena suatu isu yang sepele. Pasti dia melakukan itu karena memiliki latar belakang dan luka yang dia kelola dengan baik dan dia sembunyikan dengan rapi. Dan itulah yang harus saya terus-menerus tulis dan hapus, tulis dan hapus, tulis dan hapus dan tulis dengan proses yang panjang. Jadi menulis cerpen dengan latar belakang Tionghoa itu sangat susah dan buat saya dan sangat painful dan sangat menyakitkan sekali buat saya untuk melakukan itu, karena disitulah identitas diri saya dan identitas tokoh itu saling bertarung dengan luar biasa hebat. Problem ketiga, dan saya menganggap problem ketiga ini adalah sebuah kesimpulan besar dari problem satu dan problem kedua adalah diri saya itu tidak mewakili seluruh Chinese Indonesian yang ada di sini, tidak mewakili seluruh etnis Tionghoa yang ada di sini. Saya bisa bercerita betapa keluarga saya sebenarnya tidak Cina-Cina amat. Saya adalah generasi ke-7, berarti ayah saya dan generasi 6, kakek saya generasi ke-5, berarti my great nenek moyang saya yang datang dari Cina itu sekitar di tahun 1800 something, dan saya masih memiliki foto-foto lamanya. Keluarga saya masih memiliki dokumentasi yang lengkap. Berikut bagaimana generasi kedua ayah saya sempat menikah dengan sebuah raja di daerah Sudak ya, seorang putri bangsawan. Jadi pada saat zaman itu bisa terjadi ya seorang putri bangsawan menikah dengan seorang imigran dari Cina, langsung dari Cina pada saat itu, dan menjadi selir. Nah, itu saya keturunan dari sana, tapi entah bagaimana wajah saya menampilkan ciri khas seorang Tionghoa. Jadi saya tidak mungkin kesana kemari dan menjelaskan saya tinggal di negara ini sudah beratus tahun lebih gitu sebagai imigran. Nenek moyang saya sudah settle di sini udah lama sekali. Saya tidak mungkin menjelaskan itu panjang lebar. Dari orang melihat wajah saya, mereka sudah tahu bahwa saya seorang imigran dan mungkin berasumsi bahwa saya di sini baru saja, mungkin nenek saya baru datang atau orang tua saya baru settle di negara ini. Dan yang saya temukan dari sahabat-sahabat saya dari lingkungan yang berbeda, banyak dari mereka yang memang sebagai seorang imigran masuk ke sini sebagai seorang minoritas, mereka baru generasi kedua atau generasi ketiga, bahkan generasi kedua di mana ibunya sendiri masih berwarga negara Cina ya. Dan beberapa dari sahabat saya juga yang sudah lama tinggal sini ternyata baru generasi ketiga, generasi keempat. Jadi sangat diverse sekali para Tionghoa yang ada di sini, dan
etnis kami pun berasal dari beragam etnis di Cina, sehingga kami berbicara dalam dialek yang berbeda-beda. Sebagian dari teman saya berbicara dalam bahasa Hokkien, sebagian dari teman saya berbicara dalam bahasa Mandarin, sebagian berbicara dalam bahasa Hek. Jadi sangat diverse, dan saya merasa kalau saya menulis tentang etnis Tionghoa, saya tidak akan mewakili komunitas seluruh imigran Tionghoa Indonesia yang ada di sini. Saya tidak akan mewakili mereka semua, tapi saya juga sadar bahwa karya saya akan menjadi general. Mereka akan menganggap beginilah Tionghoa Indonesia dengan segala problemnya yang diwakilkan oleh cerita saya. Kesadaran itu saya tahu gitu, saya punya awareness soal itu, dan setiap kali ada diskusi di dalam komunitas Tionghoa, di dalam sesama sendiri kami, atau bahkan di luar, ya saya kembali lagi harus menjelaskan bahwa cita-cita saya tidak mewakili seluruh komunitas Tionghoa. Ini adalah hanya satu dari beragam diverse cara hidup, pergumulan batin kami, bagaimana kami mengelola luka dari seluruh Chinese Indonesian yang ada di sini. Jadi itu 3 problem yang saya hadapi ketika saya berhadapan dengan naskah saya dan ketika saya ingin berbicara dengan etnis Tionghoa. Problem-problem ini begini sangat bagi saya sangat struggling, sehingga saya tidak bisa terus-menerus menuliskan cerita atau naskah-naskah tentang etnis Tionghoa terus-menerus gitu ya. Karena begitu banyak beban yang saya bawa ketika saya menuliskannya. Jadi bagi saya menulis Tionghoa, menulis dengan etnis, latar belakang etnis ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah, malah sebuah pekerjaan yang perlu struggling. Dan setelah selesai naskahnya pun, saya juga perlu membawa buku saya, membawa cerita saya, dan kembali menjelaskan kepada audiens tentang bagaimana posisi cerita saya, naskah saya, dan novel itu di dalam besarnya, luasnya dunia sastra Indonesia. Saya rasa segitu aja. Nanti kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan. Oke, terima kasih Clara. Sesudah mendengar cerita dari teman-teman sekalian ini, dari Azhari, dari Ben dan Clara, yang membahas tentang latar belakang etnis dalam karya kepenulisan mereka, saya pribadi seperti masuk ke interior psikis teman-teman sekalian dengan spektrum yang luar biasa, mulai dari yang tragis, kemudian yang traumatis, sampai yang ironis, bahkan ada yang lucu gitu. Dan ternyata pertimbangan dan pergulatan yang dihadapi di dalam mengangkat atau memindahkan konteks etnis ini ke dalam imajinatif kreatif teman-teman itu adalah pergulatan yang dalam dan tidak enteng. Dan itu saya hargai karena sebetulnya apa yang kalian lakukan ini adalah akan memperkaya khasanah sastra Indonesia secara keseluruhan. Dari situ saya ingin memperdalam bincang-bincang kita atau pembahasan kita hari ini dengan beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama adalah untuk Azhari. Ini mengenai kura-kura janggut. Pertama mungkin saya harus melakukan disclaimer ya, saya belum habis membacanya karena tebal sekali dan itu betul-betul harus dibaca dengan teliti gitu. Tapi dari yang saya lihat, sejarah Aceh yang panjang dan mengikat keseluruhan cerita ini, itu justru membuka fakta bahwa Aceh sedari dulu tidak lokal, dalam arti terbatas dalam persinggungan dengan dunia. Justru bisa dibaca bahwa Aceh di cerita kura-kura berjanggut adalah Aceh yang kosmopolitan, yang sangat majemuk dan percaya diri dalam pergaulan internasional. Ini terus terang sebelum membaca kura-kura berjanggut, saya punya bayangan sendiri tentang Aceh, dan sesudah membaca kura-kura berjanggut, saya melihat dalam cerita tersebut, situasi Aceh di situ adalah situasi yang mencengangkan. Nah, apakah hal ini memang disengaja oleh Azhari? Karena
ini bisa jadi merupakan satu upaya Anda gitu untuk mendorongkan satu ide atau satu protes terhadap situasi hari ini. Mungkin langsung dijawab aja, Sari, nanti yang lain ada pertanyaan berikut. Iya, Mbak Vivi, itu mungkin ya semacam ya bukan kesengajaan juga, tapi ya pada akhirnya seperti itu. Ya sebelum saya misalnya bisa mengidentifikasi siapa saya dengan baik, ya seperti yang sudah saya ceritakan tadi, ya saya terkurung dalam apa namanya ya, dalam pendapat tertentu tentang latar belakang saya, tentang etnik saya. Tapi kemudian ada hal yang lain yang membuat saya mendapatkan sebuah jendela dan lalu saya melihat keluar. Oh, disinilah apa namanya pemandangan tersebut, lanskap tersebut. Dan saya pikir ini bukan hanya khas milik Aceh, hanya kebetulan misalnya Aceh berada pada posisi yang paling awal ya di poin ini. Dia berada di gerbang di satu titik di mana lalu lintas perdagangan dunia pada waktu itu bertemu. Tapi kalau kita masuk lebih ke dalam, itu hampir terjadi di semua tempat sampai ke Papua, sampai ke Filipina di sana. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat kemudian jendela ini tertutup? Ini saya pikir adalah akibat atau dampak yang panjang dari proses kolonialisme yang terjadi belakangan sebelum era ini selesai. Kolonialisme punya kecenderungan untuk menutup semua pintu, semua akses yang sebelumnya didapat dengan begitu mudah oleh titik-titik tertentu di dalam jalur Nusantara kita yang terbentang dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, misalnya Papua New Guinea ke sana, dan juga sampai ke Filipina, misalnya itu satu kesatuan di mana mereka saling berhubungan satu sama lain. Saling berhubungan berarti ya mereka harus membuka pintu seluas-luasnya kepada siapapun yang datang yang ingin berdagang. Tidak ada WTO pada waktu itu, tidak ada fakta-fakta atau perjanjian-perjanjian yang dipaksakan oleh kolonialisme sehingga pada masa itu masyarakat yang ada di Nusantara harus berhubungan dengan orang-orang tertentu, bangsa-bangsa tertentu, dan saya juga ya soal imigran misalnya, soal pendatang, itulah yang terjadi. Walaupun di sisi lain misalnya ada akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat asli. Tapi apa asli di sini misalnya? Itu kan pertanyaan yang sangat debatable, misalnya yang sangat panjang. Maksud saya misalnya bagaimana di luar orang Barat misalnya justru mendesak orang-orang di Nusantara sendiri untuk lebih ke dalam. Tapi saya yakin bahwa apa yang membuat kita menutup diri dan membuat kita semakin berada di dalam dan sulit untuk keluar, salah satu yang terjadi adalah akibat dampak dari kolonialisme yang sangat panjang. Nah, dengan kura-kura tentu saja saya mencoba membaca sebelum saya mulai menyusun ini. Nah, itulah yang saya dapatkan, apa yang disebut oleh Ben tadi sebagai fakta keras ya. Tentu saja saya harus mengolahnya, saya tentu saja harus melenturkannya. Nah, inilah yang terjadi misalnya tidak bisa terhindarkan ciri-ciri apa yang Mbak Vivi sebut tadi sebagai kosmopolitanisme, yaitu harus menampung konsekuensinya segala macam hal yang datang dari luar, apakah itu buruk, apakah itu jahat, apakah itu menurut kita kotor, itu adalah sesuatu hal yang sulit untuk kita tolak kalau kita punya visi tentang itu. Dan si Sultan di dalam Kura-Kura Berjanggut, ya dia punya visi tentang itu. Di sisi lain, misalnya dia tidak begitu terpengaruh dengan agama, dia tidak menempatkan agama sebagai visi politik dia, tapi dia semata-mata menempatkan itu pada visi perdagangan yang dia inginkan. Dia ingin membuat satu bandar yang sangat ramai dan oleh karena itu bisa menjamin satu kemakmuran. Dengan kata lain, dia menyingkirkan segala hal yang berhubungan dengan identitas. Tidak ada orang yang berkelahi di situ, tidak ada orang yang tawuran di situ seperti di Jakarta misalnya, seperti yang digambarkan oleh Ben tadi misalnya. Itu kira-kira Mbak Vivi. Oke, terima kasih Mas Ashari. Nanti pasti akan ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman penonton, pemirsa yang mengikuti acara ini. Sekarang saya akan beralih ke Ben. Tadi saya mencatat ada satu pernyataan Ben yang menarik sekali.
di mana di situ Ben menjelaskan kenapa humor digunakan untuk menceritakan kisah-kisah sedih. Seperti ini, semua ambiguitas dan kontradiksi yang membingungkan, juga ketertinggalan dan keterpinggiran yang menyakitkan, menjadi semacam luka yang terlalu perih untuk bisa diceritakan ulang dengan tenang dan terlampau tidak masuk akal untuk dikisahkan dengan berang. Ketika tidak ada jalan lain, maka tertawa akan mewakili itu semua. Dengan demikian, humor menjadi sesuatu yang genuine, sesuatu yang lahir dari lubuk luka yang paling dalam. Nah, dari sini kita teringat pada buku-buku kumpulan komedi seperti misalnya Mati Ketawa ala Rusia. Nah, pertanyaan saya adalah begini, apakah tradisi humor masih subur di masyarakat Betawi Arab? Soalnya kalau sekarang kita melihat Betawi Arab atau Arab Betawi, saat ini kelompok aktivis ini malah dikenal sebagai ikon untuk menguatnya, yaitu tadi aksi-aksi vigilante berbasis agama. Sehingga apa yang diceritakan oleh Ben dalam cerpen-cerpen atau novel-novel itu seperti tidak merepresentasikan Arab Betawi yang dikenal oleh masyarakat luas hari ini. Dan itu malah jadi semacam nostalgia atau romantisme. Nah, mungkin pertanyaan keduanya adalah apakah kemudian Ben tidak tertarik untuk mendalami karakter-karakter dalam kelompok Arab Betawi yang baru atau Arab Betawi modern yang vigilante ini dalam materi cerpen atau novel atau skrip film. Silakan Ben. Ya, pertanyaannya berat nih ya. Apa tadi bagaimana humor dijadikan medium untuk menceritakan apakah tradisi humor masih subur di masyarakat Betawi? Ya, tentu saja itu sebagai karakter komunitas ya tetap ada, meskipun kemudian mereka atau sebagian terus sekarang ini mengalami perubahan dalam misalnya keberagamaan ya, dan lebih menguatnya identitas keagamaan. Tapi ya mereka akhirnya berhumor dalam lingkup yang seperti itu. Artinya karakter humorisnya ya tetap. Jadi meskipun misalnya melempar batu dalam kemarahannya, tapi atau memukul dengan pentungan atau apapun lah, artinya dalam kemarahan itu kan yang seperti apa namanya mencerminkan yang saya sebut tadi, ketika mereka tertinggal dan terpinggirkan. Jadi kemarahan itu dalam bentuk seperti itu ya yang keluar. Tapi sebagai karakter di dalamnya humor ya saya rasa tetap, cuman memang orang akan melihat stereotypingnya sekarang berbeda, seperti Vivi bilang tadi, menjadi ikon katakanlah aksi-aksi main hakim sendiri atau yang semacam itu. Dan ini memang menyakitkan ya, menyedihkan gitu. Seperti saya jadi teringat tadi, dan itu yang buat kita yang tidak atau yang di luar kelompok itu, atau yang kita sebenarnya tidak setuju ya yang seperti itu. Tapi stereotipnya kan tetap ya, kita seperti Clara tadi disebut, misalnya di bullying, misalnya cuman kasusnya berbeda. Kalau tadi Clara bilang kan dia tinggal di satu perumahan di kampung di Kemayoran dan mengalami bullying ya. Kan bullying itu terjadi atas etnis Tionghoa karena dianggapnya etnis Tionghoa itu yang menguasai ekonomi. Akhirnya timbul bullying itu di situ. Tapi yang menjadi sasaran bullying ya yang di kampung pun juga ikut kena gitu. Jadi mungkin untuk sekelompok etnis Tionghoa yang misalnya kaya raya dan di perumahan mewah yang lingkungannya hanya mereka tidak mengalami
atau minimal tidak merasakan langsung serangan-serangan bullying rasial misalnya. Tapi yang hidup di lingkungan di luar itu kena getahnya, jadi nggak dapat apa-apa, tapi kena getahnya. Nah, dalam kasus-kasus di etnis Arab Betawi ya mungkin juga terjadi seperti itu. Sebagian orang menikmati privilege itu karena dihormati, menjadi panutan, dan itu kan modal pada akhirnya menjadi modal ekonomi. Mereka mendapatkan ya modal sosial, modal ekonomi, modal politik. Ada yang mendapat benefit dari itu. Sementara yang tidak, atau yang bahkan yang against itu, soal bullyingnya justru yang paling banyak kena. Kalau mereka tidak akan merasa dibullying karena mereka hidup di lingkungan yang memuja mereka, yang mengagung-agungkan mereka. Tapi bagi yang tidak di kelompok itu, yang tidak masuk, artinya baik secara politik atau perilaku dan pemikiran ideologi keagamaannya yang berbeda, itu akan sering menghadapi bullying di lingkungan di luar, karena orang akan stereotyping. Jadi misalnya ada satu teman saya, misalnya dia sangat anti ya kelompok-kelompok ini. Tapi pada satu saat, di satu kesempatan dia diolok-olok lah karena etnisnya. Jadi itu menyakitkan sekali. Di satu sisi dia anti itu, tapi dia diolok-olok oleh orang yang anti itu, tapi juga mengolok-olok dia karena stereotyping tadi. Nah, itu fakta yang pahit sebenarnya. Ya, memang stereotyping itu pada akhirnya menjadi semacam apa ya, semacam senjata yang kemudian berlaku untuk semua, berlaku dan melukai semua orang dari semua etnis. Nah, Ya. Untuk Clara, pertanyaan saya, trauma itu kan menjadi salah satu pengalaman yang menyusun kesadaran etnik Clara ya, baik yang bermula dari rumah maupun yang muncul dari lingkungan. Nah, apakah dengan mengunggah penulisan berlatar etnis ini tidak mengorek luka lama? Ya, tadi itu kan saya sebut di salah satu problem-problem penting dari ketika bagaimana saya menulis naskah yang berlatar belakang etnis ini adalah bagaimana saya menjaga jarak. Semakin saya dekat dengan jarak, semakin saya dekat dengan cerita apa yang saya tulis, semakin personal cerita itu, semakin besar hal-hal yang harus saya ingat tentang masa lalu saya, yang harus saya gali tentang masa lalu untuk memasukkannya ke dalam cerita. Tapi seringkali saya merasa itu sangat terlalu menyakitkan sehingga saya harus mundur. Dan salah satu bentuk yang bagi saya sebuah problematik adalah ketika saya mundur dari naskah ini, tulisan saya ini akan tidak memiliki bobot etnisnya, di bobot luka yang ingin saya bawa dalam cerita itu. Tadi persis seperti dikatakan bahwa sebenarnya salah satu cara untuk mengelola luka adalah mentertawakannya. Saya sering sekali mengatakan itu kepada banyak teman-teman bahwa jika kita tidak bisa mengendalikan atau menyelamatkan diri kita lagi, salah satunya adalah yang terbaik adalah dengan mentertawakan diri kita sendiri. Di beberapa bagian di dalam novel saya, di dalam Dimsum Terakhir, saya juga banyak sekali adegan-adegan di mana dari percakapan mereka sedang membicarakan trauma mereka di masa lalu, para trauma tokoh di masa lalu, dan kemudian mentertawakannya. Terus satu lagi yang membuat saya juga berhubungan dengan pertanyaan itu, di cerpen saya yang berjudul
semua perempuan berselingkuh, itu saya juga mengalami sedikit kegamangan ketika menuliskan cerpen itu, karena saya ingin bereksperimen sedikit dengan menuliskan sebuah cerita tentang keluarga beretnis Tionghoa, di mana dalam bahasa Mandarin dan dalam berbagai dialek Cina itu, keluarga itu sangat penting, sehingga dalam bahasa strukturnya itu ada kata persis untuk menjelaskan apakah dia seorang kakak nomor 1, kakak nomor 2, atau kakak nomor 3, atau kakak nomor 4, dan seterusnya. Ataukah ipar nomor 1, ipar nomor 2, ipar nomor 3. Dan di setiap dialek itu kami memiliki ucapan sendiri. Dan ketika saya mau menuliskan semua perempuan berselingkuh, cerpen itu, saya ingin bereksperimen, ingin menuliskan bahwa ketika si A menyebut kakak nomor 3, semua orang dalam tokoh itu mengetahui bahwa si kakak nomor 3 mengalami peristiwa masa lalu yang menyedihkan. Tapi itu harus menjadi catatan kaki nama-nama itu, seperti menjelaskan kepada orang yang tidak memahami bahasa Hokkien. Saya menggunakan Hokkien di dalam cerpen itu. Dan ketika saya menuliskan lagi, saya teringat lagi dengan bagaimana keluarga saya saling memanggil. Keluarga saya besar ya, jadi ada 7 ayah saya anak ke-9, jadi saya tahu gitu, saya memanggil kakak ayah saya dengan sebutan-sebutan yang jelas. Dan ketika saya menuliskan itu lagi, saya teringat lagi dengan keluarga saya yang di Bandung, dan itu menciptakan sebuah perasaan subjektif yang membuat saya harus mengelola traumatis saya. Jadi ya sekali lagi saya bilang, memang sangat susah untuk menuliskan bahkan cerpen yang sangat sederhana, semua perempuan berselingkuh, yang hanya ingin saya lakukan eksperimen bagaimana sebuah keluarga Tionghoa saling memanggil satu sama lain dengan spesifik panggilan khusus berdasarkan ranking mereka di dalam keluarga. Itu menjadi sebuah persoalan personal di dalam diri saya yang membuat saya struggling menuliskan cerpen itu. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Clara. Sayang sekali, sebetulnya ini kalau diteruskan kita bisa ngomong sepanjang hari, karena ada pertanyaan-pertanyaan juga di kolom chat yang ternyata belum bisa kita lontarkan dan dijawab oleh para panelis ini satu-satu. Tapi kalau saya boleh menutup keseluruhan bincang-bincang kita, maka mungkin dari pembicaraan ini kita tidak bisa menyimpulkan sebuah keindonesiaan ke dalam satu narasi yang baku, karena kita bicara tentang banyak sekali latar belakang, baik itu latar belakang etnis, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dan cukup gegabah apabila kita bilang bahwa Indonesia adalah terbagi menjadi mayoritas dan minoritas. Menurut saya Indonesia itu justru terdiri dari kumpulan minoritas ketimbang tadi mayoritas dan minoritas. Dan itu terjadi dalam segala hal. Agama, kepercayaan, latar etnis, latar ekonomi, latar sosial. Dan keragaman ini harusnya menjadi khasanah dalam segala hal, terutama kalau kita bicara dalam hal sastra, karena itu tertulis ya, dan itu bisa didistribusikan dengan sangat luas. Asal, ya, ini mungkin prasyaratnya ya, asal kita berani membaca dengan mata hati yang terbuka. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih sekali untuk kehadiran dan berbagi cerita Ashari Ayub dan Sohib dan Clara Eng. Sangat menarik. Mudah-mudahan juga memberi inspirasi buat teman-teman sekalian untuk berani menceritakan dirinya sendiri ke hadapan publik. Dan dengan demikian kita akan memiliki khasanah sastra yang jujur dan berbeda. Pantau terus acara-acara menarik di Festival Sastra Lontar, bisa diikuti di www.lontar.org atau di jaktent.com.
Sekali lagi terima kasih buat semua pembicara dan juga buat teman-teman yang menonton acara ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan lain yang pasti lebih menarik. Selamat siang.